مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang niat dalam salat, dan kita jelaskan pula bahwa niat boleh menggunakan bahasa apa saja karena tempatnya adalah hati. Dan kita telah menjelaskan pula tentang takbiratul ihram, dan takbiratul ihram tidak boleh diterjemahkan kecuali jika tidak bisa. Dan juga kita telah menjelaskan pembacaan surat Al-Fatihah dengan basmalah, juga tasydidat yang 14 serta memperhatikan huruf-hurufnya. Kemudian sahibul kitab, sebelum kita melanjutkan, adapun Al-Fatihah juga tidak boleh diterjemahkan, baik bagi yang mampu membacanya atau yang tidak mampu. Jika dia tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, maka diganti dengan 7 ayat yang hurufnya kira-kira setara dengan Al-Fatihah. Ya. Jika tidak bisa, Al-Fatihah saja saya nggak hafal, bagaimana ayat yang lain? Maka dengan membaca 7 zikir yang hurufnya juga sama dengan Al-Fatihah. Misalnya baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 7 kali. Maka diperbolehkan bagi yang tidak mampu. Jika tidak bisa juga, saya nggak tahu zikir, saya orang pedalaman, nggak pernah lihat kegiatan Islam sama sekali, nggak pernah mendengar Islam sama sekali, maka wajib atasnya berdiam dengan kadar bacaan surat Al-Fatihah. Ini nggak ada atau tidak boleh diterjemahkan, ya. Tsumma ruku'u, kemudian ruku'. Ruku' itu artinya melengkung, ya, menunduk. Makanya di sini dikatakan wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi, dan wajib yanhani, menunduk, ya, menurunkan
kepala, pundak dan badan, ya, dan menetapkan kaki di posisinya. Bihaitsu tanalu, sekiranya kedua telapak tangannya dapat meraih kedua dengkulnya. Itu minimal room. Kalau kita apa? Melengkung, jika telapak tangan kita dapat meraih kedua dengkul kita, maka itu cukup. Ya. Tapi afdalnya untuk menyamaratakan punggung. Ya. Andai kata diletakkan sesuatu di atas punggung kita enggak jatuh. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah definisi ruku. Ada juga yang rukunya semangat, ya, sampai kayak mau nyium dengkul. Ada makruh, ya, bukannya bagus tapi makruh. Atau juga ada inkhinas, tahu inkhinas? Dengkulnya bengkok, dibengkokin begini. Kepalanya nongak. Ini nggak sah rukuknya. Jadi kaki harus tetap mantap. Ada orang kalau gemuk susah tuh. Ya, ada itu ya diudurkan, yang penting biar apa dengkulnya bengkok nggak apa-apa, yang penting apa badannya. Ya, karena kalau orang udah gemuk apa susah buat apa meluruskan kaki. Atau sudah mulai tua ada su'ub, ada sulit, fala ba'sa bih. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan wajib tumaninah di dalam ruku. Apa itu tumaninah? Berhenti sejenak dengan kadar subhanallah. Begitu nyampe ruku, udah berhenti semua badan kita, tungguin subhanallah, baru boleh berdiri. Tapi afdalnya menyempurnakan zikrul ruku, zikir ruku, yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan afdalnya 3 kali. Nah, kalau imam di masjid yang dilalui oleh masyarakat, maka maksimal 3, nggak boleh lebih haram. Biar kata sujud terakhir berpanjang, haram. Hanya boleh mengerjakan yang sunnah. Sunnahnya hanya 3 kali. Kalau sholat sendiri, fazid kaifa syi'ta, tambahin terserah kita, mau 5, mau 7, mau 9, mau 11, yang penting bagusnya dalam hitungan ganjil. Nggak masalah ya, doa lah ba'as bih. Yang penting bukan imamnya. Kalau imamnya nggak bohong. Nah, ini masjid matruh. Ya, bertumanina dalam ruku itu hukumnya wajib sampai tenang seluruh anggota tubuhnya. Jadi nggak boleh langsung Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, nggak boleh. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Tsummal i'tidalu, kemudian i'tidal.
Kemudian i'tidal. Apa itu i'tidal? Al-'aud ila ma qabla ruku'ih, kembali kepada tempat sebelum ruku'nya. Belum ruku ngapain dia? Berdiri, ya. Tidak, kembali berdiri. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, berdirinya sama kayak waktu baca Al-Fatihah dengan sedekap. Makanya kita juga kadang-kadang suka ngelihat ya orang, Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Ada pendapat dari Imam Al-Ghazali, tapi yang alal mu'tamad dengan irsalul yadain, menjulurkan kedua tangan ke bawah. Nggak usah pakai sedekap, nggak usah sedekap lagi. Tapi boleh apa enggak? Sedekap boleh, ya. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan juga wajib tumanina dengan kadar subhanallah. Minimal afdalnya membaca zikir i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Baik, summa sujudu marratain, kemudian sujud 2 kali. Nah, sujud ini ada anggotanya. Nah, Nabi mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 tulang. Yang pertama kata Nabi, al-jabhatu, jidat, dan Nabi mengisyaratkan seperti ini. Karena nabinya mancung, kepegang tuh itu. Ya. Makanya menurut mazhab Imam Abu Hanifah, hidung harus nempel. Makanya ikutin mazhab Imam Abu Hanifah rata-rata orang-orang apa? India yang hidungnya mancung-mancung, ya. Indonesia enggak ada. Susah entar. Sama. Nabi mengatakan al-jabhat. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah menempelkan hidung saat sujud. Kemudian yang kedua dan ketiga, wal kafain, kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat dan kelima, warukbatain, dan kedua dengkul. Dan yang keenam serta ketujuh adalah wa butuni asabi'ir rijlain. Wa butunu asabi'ir rijlain, dan perut jari jemari telapak kaki. Kakinya harus dilekuk tuh gitu. Ada yang sujud apa kakinya begini berarti enggak sah. Banyak orang mau sujud kayak gitu ya. Enggak sah menurut pendapat terkuat dalam mazhab. Tamam. Nah, sunnahnya juga waktu turun dari i'tidal ke sujud, dahulukan kaki ya, kaki memang udah di bawah. Habis itu dengkul, kedua telapak tangan, baru jidat. Jangan dari berdiri jidat duluan. Nah, airnya hitam jidatnya berdarah-darah ya.
atau tangan duluan, jangan. Ini makruh. Diurutin ya, kaki, dengkul, telapak tangan dan jidat. Kata saya berzubair apa? Wa nagru fi sujudi kal ghurabi wa jalsatul iqa'i kal kilabi. Makruh ya, duduk dan sujud seperti halnya burung gagak lagi matok. Tangan baru kaki lah, baru dengkul kan. Makruh. Atau duduk iqa juga makruh. Nanti kita jelaskan saat membahas duduk. Nah, hasil kita paham bahwasannya sujud itu harus dengan jidat, dan jidatnya harus terbuka walaupun sedikit. Ada orang pakai pici kayak gini sholat banyak. Nah ini enggak. Atau dia sholatnya seperti ini, begitu sujud di atas plastik misalnya, pas bangun plastiknya nempel ikut. Sujud yang pertama sah, terus sujud yang kedua enggak sah. Kenapa? Karena jidatnya tertutup dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Begitu juga syal, hati-hati. Waktu sujud, syalnya di sini, di sujud ya, di atas syalnya, enggak sah. Dia katanya udah terlanjur, gimana nih mau diangkat lagi susah. Jatuhin syalnya. Jatuhin syalnya sehingga begitu kita bangun dia tidak bergerak dengan pergerakan kita. Nah, yang jadi musibah dan banyak terjadi pada wanita, ya banyak sujud di atas mukenanya. Ada enggak? Berapa banyak kita perhatikan ya? Makanya belajar itu penting. Jangan kita udah punya niat baik, tapi ternyata amal kita sia-sia. Karena Nabi mengatakan kam min musallin laisa lahu min salatihi illa ta'ab. Berapa banyak orang yang salat yang tidak ia dapati kecuali capek. Pahala enggak ada. Malah kalau misalnya enggak sah, ada dosanya juga dituntut. Bukan berarti sudah jatuh kewajibannya, enggak. Kewajiban jatuh jika kita menjalankan salat sesuai dengan ketentuannya. Masalah pahala atau tidak tergantung khusyuknya, bukan tergantung syarat dan rukunnya, tapi tergantung khusyuknya. Sujud dilakukan 2 kali. Pertama harus dengan jidat yang terbuka, nggak boleh ketutup yang rambutnya poninya. Sujudnya di atas rambut nggak boleh. Kalau misalnya sujud diangkat dulu. Yang kedua apa tadi? Telapak tangan. 2 dan ketiga dengan telapak, walaupun hanya sebagian, cuma 1 jari begitu, nggak apa-apa. Walaupun dengan 1 jari. Tapi sayang jari yang lain kagak dapat pahala, nanggung. Dan sunnahnya juga tangannya dirapetin, jangan direnggangin. Dirapetin dan dibuka ya, jangan dikepel. Dirapetin dan dijulurkan, dan sunnah menghadap ke kiblat. Sunnah juga meletakkan tangan di bawah bahu. Andai kata ada sesuatu yang jatuh dari bahu kita, jatuh ke tangan kita. Ya. Kemudian sunnah juga melebarkan siku. Siku kita biar dilebarin bagi laki-laki. Kalau perempuan sunnah dia kempit ke dalam. Dan sunnah terbuka. Jangan pakai sarung tangan. Sunnah kalau pakai sarung tangan boleh apa enggak? Boleh.
pakai sarung tangan boleh, tapi sunnahnya terbuka. Kemudian habis itu dengkul. Dengkul wajib tertutup. Kalau terbuka enggak sah. Wajib tertutup karena dengkul itu aurat. Harus tertutup. Dan sunnahnya berjarak antara dengkul ke dengkul yang lain 1 jengkal. Dan sunnah meninggikan perut, ya, sehingga tidak menempel ke paha. Dan gak usah jauh-jauh banget kayak orang sekarang, kayak orang pentiarap. Jangan ya. Jangan dipaksain. Yang penting apa? Angkat ya. Kemudian kedua telapak kaki, perut, jari, jemari, telapak kaki, minimal 1 jari, jempol aja misalnya. Tapi bagusnya sebisa mungkin. Dan jaraknya juga sunnah apa? Sejengkal antara telapak ke telapak yang lain. Paham apa enggak? Itu apa? Sujud. Dan masih banyak syarat-syaratnya ya, seperti menunduknya itu baik ruku atau sujud bukan karena sesuatu yang lain. Nunduknya harus memang karena ingin melaksanakan ruku atau ingin melaksanakan sujud. Andai kata dia apa? Nunduknya karena ngeles dari gebukan orang, enggak sah rukunya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, enggak boleh. Karena dia tadi apa? Nunduknya untuk ngeles. Atau dia seharusnya ruku, tapi dia saat menunduk dia niatnya sujud karena dia sholatnya bengong ya. Allahu Akbar. Belum ruku, nggak boleh langsung ruku aja, nggak boleh, harus berdiri lagi dan apa? Menunduk untuk ruku. Apa enggak? Begitu juga sebaliknya ya. Kalau dia harusnya sujud tapi dia niatnya apa? Ruku, nggak boleh, harus balik lagi. Terus sujud. Wal julusu bainas sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Afdalnya duduknya dengan duduk iftirash. Iftirash itu menjadikan telapak kaki kiri sebagai tempat duduk kita. Ya. Duduk iftirash yang sering dilakukan. Dan boleh melakukan duduk pakai gimana aja caranya, nggak apa-apa. Yang penting duduk, mau bersila boleh, mau belonjor boleh, mau apa kayak anak-anak kecil dulu kalau main bekel atau main congklak, tahu nggak duduk kayak gimana? Yang kayak huruf W itu nggak apa-apa, sama. Tapi yang dimakruhkan hanya jalsatul iqa, duduk iqa, duduk kayak anjing. Gimana duduk kayak anjing? Dengan mengangkat salah satu kaki kanan atau kiri, ya. Ini makruh. Wa jalsatul iqa ikal kilah. Anjing kalau lagi duduk begini kan, ya.
Ada makruh. Ada jalsatul iqa yang sunnah. Jalsatul iqa yang sunnah itu dengan menegakkan kedua telapak kaki dan kita duduk di atas tumit. Nah, ini iqa sunnah, gak apa-apa. Apalagi khususnya saat apa? Saat peperangan. Disunnahkan duduk di antara dua sujudnya seperti ini. Karena lebih cepat untuk berdiri. Kalau ada musuh nyerang langsung apa? Bisa sigap. Paham? Itu iqa sunnah. Wa yatma'innu wujuban fil kulli. Nah, terus Bapak juga baca apa? Baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu binassil hadis. Dan Imam Al-Ghazali menambahkan wa'fu anni. Apa asabih? Sama. Tapi enggak boleh panjang-panjang. Tambahin wa'fu anni waghfirli warfa'na wa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wa wasi' rizqi wa yassir matlabi, misalnya ya, panjangan. Nah, jika kepanjangan lebih dari kadar tahiyat yang ringan, ya, tahiyat yang ringan, maka batal salatnya. Batal. Wa yatma'innu wujuban fil kulli, dan wajib bertumaninah di dua sujud dan duduknya. Harus tumaninah dengan kadar subhanallah. Wa yaf'alu baqi rakaati kadzalik, dan mengerjakan sisa rakaat-rakaat yang lainnya demikian. Tapi kan kalau 4 rakaat kan ada tahiyat yang pertama. Makanya beliau menjelaskan wa tasyahhudul awal, adapun tahiyat yang pertama wa qu'uduhu, dan duduknya sunnah. Nah, jadi tahiyat yang pertama sunnah. Begitu juga duduknya, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Kalau kita tinggalin sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi juga sunnah. Yang mana Pak? Bukan wajib. Wa tasyahudul akhir, dan tahiyat yang terakhir. Wal julusu fihi, dan duduknya fardhu, hukumnya wajib atau bukan. Nah, duduknya di sini sunnahnya dengan melakukan at-tawarruk, ya, menempelkan warik. Tahu warik? Bukan warak. Kalau warak kenyang. Warik itu mangkoknya dubur. Mangkoknya dubur ditempelkan di bumi. Dan mengapa memoloskan kaki kiri di bawah kaki kanan. Itu at-tawarruk, duduk tahiyat yang terakhir. Misalnya di ada dompet jadi kalinya Enggak masalah. Yang penting apa? Kan sebenarnya kan ada kain juga, bukan terbuka lagi nempelin, jangan. Tasyahudul akhir wal julus fihi fardhun. Sunnahnya dengan melakukan at-tawarruk. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, bersila, ya seperti dan. Biar bisa mau begitu juga nggak apa-apa. Sayang ya, sayang.
Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhiri fardun. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tahiyat yang terakhir hukumnya fardhu. Salawatnya aja, salamnya enggak. Ya, yang wajib hanya salawat. Makanya habis kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik. Enggak ada wasal. Nah, salamnya sudah masuk dalam at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka. Salam untukmu ya Rasulullah, ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam apa? Dalam kalimat tahiyyat menandakan bahwa Rasulullah hadir. Ya, karena dengan kaful khitab yang menggunakan kaf pembicaraan. Salam untukmu. Kalau misalnya untukmu berarti kamu itu ada. Ini untukmu. Ada nggak orang depan? Tapi kalau yang nggak ada bilangnya apa? Ini untuknya. Wah, atau untuk pandangan tetangga gimana? Wah, tadi ganti lagi assalamualaikum. Assalamu alayka menandakan Nabi hadir. Ini juga apa? Sebagai dikuatkan dengan hadis Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku menjawab salamnya. Dan setiap detiknya bukan hanya satu atau dua salam yang terucap untuk Nabi Muhammad, tapi ribuan bahkan jutaan setiap detiknya. Baik dari lidah kita ataupun dari lidah yang setiap waktu ada orang sholat sekarang, ya. Setiap sholat harus mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Dan salamnya dengan kaful khitab, apa syirik? Mengatakan kepada engkau yang udah mati, kamu gimana udah mati tuh? Makanya apa? Dicerna lagi lah pemahaman-pemahaman yang dikit-dikit ngafirin orang, ya. Dikaji lagi, ntar kalau udah banyak kajiannya baru sadar, baru iya juga ya. Nah, mumpung belum terlanjur pelajarin benar-benar, ya. Permasalahan jangan mau didoktrin aja, ya. Dan jangan sekarang stop lidahnya, jangan menghujat, jangan memaki, jangan mencaci orang-orang yang sudah mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah. Belajarin dulu. Nanti kalau kamu sekarang sudah biasa mencaci maki orang, ya, nanti begitu menemui kebenaran malu buat balik. Apa kata orang? Sama kayak Fir'aun, ya. Fir'aun dulu ngaku Tuhan, dinasehatin sama iblis, ya. Iblis nasehatin Fir'aun, kamu dahsyat ya. Saya aja iblis ini nggak berani ngaku Tuhan, ya. Kata Fir'aun, kalau gitu saya bertobat aja lah, kata iblis. Kalau kamu bertobat apa kata anak buahmu? Iya juga ya. Setan itu pintar, hati-hati. Kalau kita udah biasa ngomong ziarah syirik, maulid syirik, ini syirik, itu syirik, akhirnya begitu kita tahu, iya benar juga ya, pengen balik malu. Ya, makanya apa? Jaga lisan. Nabi SAW juga mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang bisa menyelamatkan
orang muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Belajar lagi dari sholat aja belajarin. Kenapa kok di situ kita kasih taruh pertanyaan untuk tetangga? Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama dengan sepakat baik dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya, ya, dan dari orok kita udah diajarin dari dulu, dari sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini, ucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah nggak berubah, ya. Kenapa di situ kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu riwayat Ibn Abbas atau yang lainnya dengan kalimat Assalamu Alayka. Mencari riwayat lain yang tidak mengajarkan hal seperti itu. Kenapa harus Assalamu Alayka? Tolong dijawab kalau memang pintar. Ya, cerna dengan baik. Kemudian sadari kesalahan kita, insya Allah tidak lagi ada apa saling hujat menghujat. Jangan jangan menggampangkan untuk menghujat muslimin karena tidak sepaham dengan kita. Paham kita apa? Ayah ibunda nabilah di neraka. Ngapain ngurusin hal-hal yang kayak gitu? Neraka dan surga miliknya Allah. Pemberi syafaat adalah Nabi Muhammad. Kamu siapa? Bisa memastikan fulan di neraka, fulan di surga? Dan itu mahallul khilaf antar ulama, jangan diangkat ke tempat umum. Karena kasihan orang awam ntar mempertanyakan benar ya. Tapi bagi kita orang-orang yang diperintahkan untuk selalu berhusnudzan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah bisa menjadikan kita orang Islam, Allah pun berhak menjadikan dan maha berkuasa Allah untuk menjadikan ayah ibunda Nabi seorang muslim dan muslimah. Ya. Yang menjadikan Anda, saya, mereka muslim siapa? Kita mulia karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Apa ada di antara perempuan kita yang mengandung Nabi Muhammad? Apakah yang mengandung Nabi Muhammad jauh lebih hina daripada perempuan kita? Di mana Nabi Muhammad 9 bulan, bos? Di mana Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah? Di tempat yang kotor, di tempat yang hina? Apa perut ibu kita jauh lebih mulia dari perut ibunya Nabi Muhammad? Ini apa? Jangan sembarangan dalam memberikan hukum atau yang lainnya. Adapun katanya menurut Imam Abu Hanifah, ulama mengatakan karena Imam Abu Hanifah mengatakan Abu Thalib, ya. Nah, masalah ini masalah Abu Thalib. Abu Jahal, kata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Abu Jahal di neraka dan Abu Thalib di neraka. Ini pemborosan kata, tidak mungkin keluar dari lisan alim yang ahli lughah, orang ahli bahasa. Karena dengan hak beliau bisa saja mengatakan Abu Lahab dan Abu Thalib di neraka. Selesai. Tapi kenapa diulang? Di situ ada kalimat yang terbuang. Kemungkinan Abu Lahab di neraka dan Abu Thalib tidak di neraka. Bisa jadi. Karena ini ada apa? Kalimat yang sama kenapa harus diulang 2 kali? Dalam bahasa kita aja disebutnya pemborosan kata. Ini apa yang harus hati-hatilah ya. Dan ini bukan urusan kita, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad.
Serahin sama Allah. Ya, Allah yang lebih tahu. Bahkan Yazid yang merencanakan pembunuhan Sayyidina Husain, kita nggak berani mengatakan dia di neraka. Kenapa? Karena nggak ada nasul Qur'ani wala nasul hadis yang mengatakan bahwa dia di neraka. Dan andai kata kita menghujat dia, ini emang dia kan membunuh, perencanaan membunuh Sayyidina Husain, yang bunuh orang muslim aja masuk neraka kata Allah, apalagi cucunya Nabi. Memang ada ayat seperti itu, ya, orang bunuh muslim dikekalkan di neraka. Tapi kita nggak berani memastikan Yazid. Dan bukan berarti hal ini menganggap Yazid itu suci, tidak. Dia orang yang bersalah, tapi tidak mengharuskan kita untuk menghujat dia, ataupun tidak ada anjuran untuk kita melaknat dia. Karena jika kita laknat ataupun kita tidak laknat, ya, tidak akan menambah hukuman dia. Kita berandai-andai, andai kata betul Yazid itu ahli neraka. Apa arti laknat kita? Toh enggak menambah hukuman dia, toh enggak menambah pahala kita. Betul? Andai kata sebaliknya, Allah memaafkan Yazid, ini berandai-andai. Mungkin kan? Mungkin kan? Kenapa tidak mungkin? Walaupun secara kasat mata, secara hukum sulit, ya. Tapi innallaha yaf'al ma yurid. Allah berhak saja memasukkan Abu Jahal ke surga, berhak. Allah berhak gak memasukkan Sayyidina Abu Bakar ke neraka? Ada yang bisa protes. Tapi wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu bukan zat yang menzalimi hamba-Nya. Secara hukum Abu Bakar di surga, Abu Jahal di neraka. Secara hukum. Yazid mungkin aja dimaafin. Kalau dimaafin terus kita laknat, ternyata kita mau laknat orang yang sudah dimaafin sama Allah. Dosa enggak kita? Taruh ini masalah Yazid, Abu Jahal deh, Abu Lahab yang udah jelas-jelasan ayat di ayat Al-Quran yang udah pasti masuk neraka, betul. Fir'aun deh, yang udah jelas, iblis yang udah pasti banget masuk. Kalau kita laknat iblis, hukumannya nambah. Pahala kita dapat pahala. Nggak dapat pahala, nggak nambah juga hukumannya iblis. Terus artinya apa? Kita mencaci maki. Ini non muslim loh. Kalau mencaci maki muslim pasti masuk neraka. Kalau kita mencaci maki iblis nggak ada artinya, mau ngapain mencaci maki iblis? Kalau kita menghukumi ayah bunda Nabi di neraka atau tidak, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kalau benar masih mending, dan tidak ada artinya. Dan kalau salah gimana? Ngadep Nabi gimana? Kalau dikumpulkan umatku, satu orang aku umatnya Nabi, tapi dia mencaci maki ibunda Nabi Muhammad, mencaci maki ayahanda Nabi Muhammad. Tapi hati-hati, dijaga lisan kita, jangan gampang banget ya. Pikirin kita di mana, nanti di yaumil ya. Apa faedah dalam menghujat? Tidak ada faedah dalam mencaci maki, tidak ada faedahnya sama sekali. Nah
ini kita kembali kepada tahiyat yang terakhir, hukumnya fardu. Sholawat kepada Nabi juga fardu di tahiyat yang terakhir. Adapun di tahiyat yang pertama, sholawat kepada Nabi juga sunnah. Adapun sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat yang terakhir sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Kalau kita nggak baca sunnah sujud sahwi, tapi ya mendingan tambahin wa ala alihi daripada sujud sahwi 2 kali, ya kan? Apa? Menjalankan yang asli lebih simpel. Mengapa kita harus menjalankan yang seret double? Ya kan? Ini kan jalan yang siapa? Yang asli dan simpel. Pahalanya jauh lebih besar. Dan kita udah jelaskan apa itu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam di pelajaran awal, ya. Wassalamu minas salati fardu. Nah, adapun tahiyat yang pertama, salawat kepada keluarga Nabi, hukumnya makruh. Ya, menambahkan wa ala ali itu hukumnya makruh di tahiyat yang pertama. Ini menurut pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Alasannya khaufut tatwil, takut berkepanjangan. Karena tahiyat yang pertama itu cukup pendek. Ada juga yang mengatakan wagila sunnah dalam minhaj, dan lebih dianggap oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sunnah. Sunnah mengucap wa ala ali, dan ini yang diamalkan. Ya, kita kalau tahiyat yang pertama pasti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, kayaknya nanggung. Ya, kalau enggak pakai wa ala sama wa alaihil amal, ya, ini yang diamalkan, menambah wa ala ali walaupun di tahiyat yang pertama. Wassalamu fardun, wassalamu minas salati fardun. Salam dari salat itu hukumnya wajib. Nah, minimal assalamu alaikum. Kalau dalam salat jenazah boleh ditambah sampai wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut Al-Imam Ramli boleh ditambah sampai wa barakatuh, dan ini diamalin di negeri kita umumnya, ya. Salat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut Asy-Syaikh bin Hajar sama seperti sholat lainnya, nggak boleh ditambahin wabarakatuh, maksimal sampai assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini orang-orang yang suka nonton TV melihat artis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah akhirnya ikut-ikutan, ya. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lebih. Andai kata lebih, maka dia tergolong orang yang melanggar sunnah. Gak dosa, gak batal, cuman melanggar sunnah. Sayang, ya, niatnya pengen baik tapi malah kurang. Niatnya pengen nambah pahala malah kurang pahala. Bisa babil ilm, karena sebab ilmu. Nah, salam yang pertama itu wajib. Salam yang kedua yang wajibnya sampai assalamualaikum. Nah, sebelum mim alaikum nggak boleh nengok kita. Ini ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa membatalkan sholat. Andai kata badannya ikut nengok sebelum mim alaikum, maka batal sholat. Assalamualaikum.
Ya, udah berpaling dari hanya kalau salam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan sunnah bagi makmum mengucap salam setelah imam selesai salam. Jadi setelah imam salam 2 kali baru makmum, jangan terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Andai kata salah, pertamanya di ke kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Keduanya ke kiri lagi, jangan ke kanan. Karena orang pinter nggak salah 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kanan belum kanan, jadi 2 kali sah. Paham apa enggak? Wa aqalluhu, dan minimalnya assalamualaikum. Allahu ta'ala alam bis-shawab. Maulid apa? Habis tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران
واجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم بركة وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، واجم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورا، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا نصورا، واكشف اللهم غربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. فاتحا الله يتقبل صلاة الله يفتح علينا وعليكم الصلاة عليكم بأن يكون في الدين الله يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا نعمل بما علمنا، أن الله يتوب علينا وعليكم توبة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.